Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub Al-Ansori adalah sahabat Nabi Muhammad yang rumahnya menjadi tempat persinggahan setelah tiba di Madinah saat berhijrah. Nama aslinya adalah Khalid bin Said dari suku Khazraj, kabilah Bani Najjar, yakni kaum Ansor Madinah. Beliau dipersaudarakan dengan Mus'ab bin Umair, duta dakwah Islam pertama Rasulullah di Madinah. Abu Ayyub mengikuti Baiat Aqobah yang kedua. Beliau ikut di pertempuran Badar dan perang-perang setelahnya. Rumahnya dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tempat tinggal sementara di perkampungan Bani Najjar hingga pembangunan Masjid Nabawi selesai. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub kurang lebih 7 bulan. Abu Ayyub Al-Ansori tetap tinggal di Madinah sampai pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Abu Ayyub ikut serta dalam peperangan membebaskan banyak negeri. Selain perang Siffin, beliau memihak Ali bin Abi Thalib dalam memerangi kaum Khawarij. Kematian Abu Ayyub Al-Ansori terjadi pada saat pengepungan Konstantinopel atau saat ini Turki. Di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, Abu Ayyub meninggal dalam peperangan ini. Abu Ayyub meninggal dalam usia 80 tahun sebagai seorang mujahid. Sebelum ia wafat, beliau berwasiat untuk dimakamkan di balik benteng Konstantinopel. Di masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih, saat memerintah Kesultanan Utsmaniyah, Abu Ayyub dijadikan idola dan dihormati sebagai pahlawan yang membebaskan Konstantinopel. Rahimakumullah Abu Ayyub Al-Ansori. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dilakukan secara sembunyi-sembunyi bersama dengan sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memilih jalur yang berlawanan agar tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad SAW mendapat sambutan sukacita dari penduduk setempat yang telah menanti kedatangannya. Bahkan para penduduk sangat berebut menawarkan tempat tinggal untuk beliau. Setiap kali unta Rasulullah yang bernama Huswa melewati rumah kaum Ansor, penghuninya selalu memegang tali kengkang seraya berkata, "Mari singgah di rumah kami, wahai Rasulullah. Sudah dipersiapkan dan sudah disiapkan, juga ada perlindungan dan juga kekuatan." Sementara Rasulullah hanya bersabda kepada mereka, "Biarkan unta ini berjalan, sesungguhnya dia sudah diperintahkan." Sebagaimana dikutip dalam buku Negeri Imam, Orang Beriman dan juga Kemenangan yang Nyata, karya Hamid Ahmad Al-Tahir. Banyak di antara sahabat Ansor yang menawarkan tempat tinggal, tetapi Rasulullah selalu sama menjawabnya. Lantas rumah siapa yang pertama kali dijadikan sebagai tempat tinggal Rasulullah? Kisah berdirinya rumah pertama Nabi Muhammad di Madinah dikisahkan di dalam buku Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Unta milik Rasulullah terus berjalan menyusuri jalan-jalan di Madinah. Saat tiba di perkampungan Bani Malik bin Najjar, unta tersebut menderu di sebuah tempat pengeringan kurma. Pemiliknya adalah 2 anak yatim dari Bani Najjar yang berada dalam pengasuhan Mu'ad bin Afra, yaitu bernama Sahal dan Suhail bin Amru. Namun, tak lama kemudian unta Rasulullah menderu sehingga beliau tidak turun dari punggungnya. Ternyata si unta masih berjalan lagi
tak jauh dari tempat semula. Beliau pun tetap membiarkan tali kengkangnya dan tidak membelokkannya. Unta tersebut akhirnya berhenti dan berlutut di depan rumah milik Abu Ayyub Al-Ansori. Rumah itu kemudian disebut sebagai tempat tinggal pertama Rasulullah di Madinah. Ketika tinggal di rumah Abu Ayyub, Rasulullah kemudian bertanya tentang tempat pengeringan kurma sebelumnya. Milik siapakah itu? Mu'ad bin Afra menjawabnya, "Wahai Rasulullah, tempat itu milik Sahal dan Suhail bin Amru. Keduanya anak yatim yang berada dalam pengasuhanku. Aku akan meminta kepada keduanya untuk merelakannya agar engkau bisa menggunakan sebagai lokasi masjid." Abul Hasan Al-Ali Hasan An-Nawi dalam bukunya Sirah Nabawi turut menceritakan bahwa kala itu Rasulullah memanggil kedua anak yatim pemilik tempat pengeringan kurma. Beliau menanyakan harganya kepada mereka untuk dibelinya dan menjadikannya sebagai masjid. Kedua anak yatim itu berkata, "Justru kami telah menghibahkannya untukmu, wahai Rasulullah." Akan tetapi Rasulullah menolak untuk menerima sebagai hibah mereka. Beliau memutuskan untuk membelinya dari mereka, lalu membangun masjid di tanah tersebut. Selama masa pembangunan, Nabi Muhammad tetap tinggal di rumah milik Abu Ayyub selama 7 bulan. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW membeli tanah tempat pengeringan kurma tersebut seharga 10 dinar emas yang beliau bayarkan dari harta milik Abu Bakar. Di tempat itulah Rasulullah membangun masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Nabawi. Pada sebagian tanahnya, Nabi Muhammad membangun rumah pertama milik beliau serta membangun bilik untuk istri-istrinya di samping masjid. Demikianlah kisah berdirinya rumah pertama Nabi Muhammad di Madinah yang dipilih oleh unta Qaswa miliknya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.